Asetnya banyak, tapi belum banyak yang dimanfaatkan gitu. Ada yang nyewa pasti terawat dengan baik ya Pak ya. Kita nggak membutuhkan biaya perawatan. Ada yang ramut, ada yang ngopeni. Betul, ada yang ngopeni. Diharapkan pengelolaan daerah Jawa Timur dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan produktif. Aset yang sebelumnya belum dimanfaatkan dapat dikembangkan melalui perencanaan yang matang sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngode Ngobrol Bareng Dewan di ABTV bersama saya Risa Ismaya. Kita ketemu lagi ngobrol bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya bertemu dengan narasumber saya yang luar biasa. Beliau bertemu saya beberapa waktu yang lalu dengan berbagai kesibukan, tapi hari ini juga masih sempat untuk bertemu saya kembali, berbagi informasi yang luar biasa karena beliau berasal dari Komisi C lagi ya, dari DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana dapil dari beliau itu adalah Dapil 10 Jombang Mojokerto. Siapakah beliau? Dari fraksi Demokrat. Mungkin sudah pada tahu ya dengan obrolan kita sebelumnya. Luar biasa nih. Ada Abah Haji Muhammad Soleh Esos dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Abah, apa kabar? Waalaikumsalam. Bah, boleh salim dulu Bah, lama tidak jumpa. Waalaikumsalam Mbak. Saya ketemu di jalan itu misalkan nih Mbak ya, kan juga sering lewat ke Mojokerto Jombang. Mungkin waktu ada acara nih, hafal sama plat mobilnya kadang-kadang bertemu kemudian pengen ngobrol gitu, tapi kelihatannya sibuk banget sibuk. Jadi kita akhirnya ya sudah, nanti kalau ketemu di obrolan di podcast lagi kita ketemu dengan Abah. Ternyata hari ini ketemu lagi, Bah. Ya saya sempat dari kemarin Mojokerto, ya itu yang tahu kita hampir papasan sama Abah itu onde-onde Bah. Kita dari sana bawa onde-onde. Ternyata memang beda ya Bah onde-ondenya ya. Padahal sama-sama bulatnya, sama-sama ada wijenya, tapi memang makanan khas dari berbagai daerah itu walaupun sama ada ciri khasnya masing-masing ya Bah ya. Mungkin isinya lebih banyak Bah kalau di Mojokerto ya. Yang apa? Yang kacang hijaunya itu Bah ya. Yang bikin khas gitu akhirnya. Kayak dikenalkan beliau seperti itu. Kalau tempat makan favorit Bah, selain makanan khasnya onde-onde apa Bah? Rawon itu Mbak, rumah sakit apa itu, rumah makan Anda itu. Oke, jadi rawon ya? Iya, rawon. Bah, kalau disuruh milih Bah, rawon sama soto Abah pilih mana? Kedua-duanya. Salah satu dong Bah, salah satu yang paling disuka nih. Kalau ada dua, rawon ya? Kalau teh sama kopi Abah lebih suka mana? Kopi ya? Ya, ini sama kayak kita karena kebanyakan kalau nggak ngopi agak pusing gitu ya. Kalau kena kopi udah agak melek dikit ya Bah ya. Pengaruh Bah kayak gitu Bah? Pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Nah, kalau di kopi ini ya ngantuk. Ngantuk ya? Kalau saya tanya lagi Bah, kita intermezzo dulu ya Bah ya, biar santai. Bah, kalau liburan sukanya ke pantai apa ke gunung Bah? Saya ini biasanya ke perkebunan. Berarti ke gunung? Ya ke gunung dan Momong Putu. Momong Putu. Oke, jadi Abah nggak suka ke pantai, bukan nggak suka ya, lebih prefer aja ke gunung karena beliau suka berkebun gitu, suka pertanian. Jadi lebih kalau misalkan dolannya gitu ya Bah, di daerah pegunungan itu potensi-potensi apa yang bisa nanti diambil untuk diterapkan di Mojokerto misalkan gitu ya Bah ya. Contoh nih istilahnya tanduran atau tanaman Bah. Padi di wilayah Mojokerto mungkin dengan di wilayah lain agak beda, nanti ketika main ke daerah lain bisa dipelajari gitu Bah ya, apa yang bikin beda gitu ya Bah ya. Luar biasa. Bah, kemarin kita sempat ngobrol banyak terkait dengan aktivitas ya. Aktivitasnya anggota dewan itu memang luar biasa, selain reses ya Bah ya, banyak sekali mungkin paripurna dan lain sebagainya. Bah, hal pertama yang dilakukan Abah ketika pulang dari paripurna atau pulang reses ke rumah gitu, untuk bertemu dengan keluarga begitu Bah. Apa yang pertama kali dilakukan misalkan Bah? Untuk membuat, biasanya kan kalau paripurna atau ketemu konstituen tegang Bah. Banyak hal yang kadang-kadang wah ini kayak roto abot ini. Nah, yang bikin santai di rumah itu apa Bah kira-kira biasanya? Momong Putu itu Mbak. Momong Putu ya? Hiburan, bener-bener hiburan? Betul-betul hiburan ya. Oke, Momong Putu ya hiburannya. Sederhana sekali sih Bah. Iya Mbak, ngomong desa aja. mau apa lagi ya, Momong Putu.
ya mutu sudah 2 ya. 2 ya. Iya. Oke. Kesehariannya juga berkebun, tetap berkebun. Yang terbaru tanamannya apa, Mbah? Boleh dong di-spill? Apa itu? Kates, Mbak. Kates, pepaya. Iya, pepaya. Itu yang modelnya macam-macam itu, Mbah? Kates Amerika apa itu? Apa ya? Kates apa itu? Apa ya? Macam mungkin. Ya, kates yang jenis baru itu. Jenis baru ya. Macam-macam gitu punya berarti, Mbah? Punya. Beberapa macam gitu ya. Iya, beberapa macam. Terus alhamdulillah ini setiap 4 hari sekali dapat 8 sampai 1 ton. 4 hari sekali. Oke, luar biasa berarti ya, Mbah ya. Alhamdulillah. Berarti benar-benar sukanya berkebun, hobinya jadi duit, Mbah itu. Iya, alhamdulillah. Ya pas ya. Kita itu suka tanam, Mbak. Nanti masalah urusan apa itu mahal rezekiku nanti Tuhan yang sudah mengatur. Ada yang udah ngatur rezeki masing-masing. Betul. Jadi tiap hari kalau misalkan ada kesempatan, tidak ada paripurna atau mungkin tidak pas ada kunjungan ke warga gitu ya, berkebun ya, Mbak ya. Tiap hari dilakukan rutin seperti itu, ngilangin stres ya, Mbak ya. Tapi ngilangin stresnya apa? Itu menghasilkan duit loh, Mbak. Ya alhamdulillah. Makanya itu yang bikin kita ke mall ya jauh, Mbak. Ke mall yang ngabisin duit, Pak. Ya, dan daerah saya itu ya di sekitaran hutan, Mbak. Dapur saya juga di antara Trawas sampai Trowulan. Oh betul. Tapi di sana pemandangannya bagus, Abah. Bagus sekali. Iya, kalau kita sering main ya dari Batu mungkin ke daerah Cangar. Iya, lewat situ gitu ya. Berarti itu dapilnya Abah di situ ya, Mojokerto situ ya. Rutenya ya, Bah ya. Iya, rutenya. Oke. Kalau tadi Abah menyampaikan terkait dengan hobinya yang berkebun ya, sebenarnya sekarang ini kan banyak anak muda juga yang kalau disuruh bertani berkebun itu agak ogah-ogahan, Bah. Padahal kalau ditekuni hasilnya banyak loh, Bah ya. Banyak sekali. Tipsnya Bah sedikit aja, Bah, untuk teman-teman yang mau mulai pengen berkebun kayak Abah, contoh nih pepaya atau kates tadi. Tipsnya apa, Bah, yang bisa disampaikan nih? Sedikit aja, Bah, terkait dengan hobi ini, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Soleh, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C, meliputi daerah pemilihan Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Alhamdulillah saya sudah menjabat DPRD 3 periode dari mulai tahun 2014 sampai 2019 di kabupaten, juga 2019 sampai 2024 di Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah 2 kali terpilih, dan yang kedua saya posisi alhamdulillah dipercaya oleh Partai Demokrat untuk menjabat sebagai wakil ketua atau wakil pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto. Dan saya juga alhamdulillah dipercaya oleh Partai Demokrat juga sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto. Dan kebetulan istri saya ini, Mbak, yang istri saya sekarang juga DPRD Kabupaten Mojokerto, menggantikan saya untuk dapil saya dapil 2. Alhamdulillah beliau juga ketua fraksi Partai Demokrat. Luar biasa ya. Kebiasaan saya, Mbak, sehari-hari saya lahir di desa apa itu, saya ya bertani, Mbak, petani tebu, petani padi, juga ini tambahan ini petani kates. Nah, alhamdulillah setiap 4 hari sekali panen. Kates saya itu produksinya 7 kintal sampai 1 ton. Luar biasa. 4 hari sekali. Tadi sempat kita obrolin sedikit terkait dengan pepaya atau kates, Bah. Ya, boleh dong di spill tipsnya, Bah, untuk teman-teman yang pengen memulai hobi. Bukan hobi ya, kalau hobi terus hasilnya banyak, ini akhirnya jadi pekerjaan, Bah. Nah, tipsnya sedikit aja, Bah, untuk biar produksinya dari tanaman pepaya atau kates tadi melimpah seperti itu apa, Bah? Dulur-dulur, konco-konco, monggo usaha wong desa, ayo nandur ndek-ndekan ae, monggo sampean ikuti usaha saya itu nanam pepaya itu. Ditelateni ya, Pak. Ditelateni aja. Tipsnya telaten ya, Pak. Telaten, yang penting kita kerja itu halal.
Itu bisa jadi contoh loh Bah untuk anak muda sekarang. Karena sekarang ini banyak yang bertani itu capek, bertani itu agak melelahkan gitu ya, nanti kotor-kotor kayak gitu. Tapi kalau hasilnya kayak apa ya kita mau aja Bah kalau hasilnya kayak gitu kan. Seperti itu kan ya Bah ya? Iya, masalahnya beliau itu enggak mengikuti terjun langsung di lapangan, Mbak. Kalau saya itu bisa dicoba aja, dicoba ikhtiar, gitu. Nanti masalah hasil atau enggak itu urusan yang penting telaten tadi ya, Mbak ya. Tapi kayak untuk tips-tipsnya itu kalau nanam seperti biasa aja ya, Bah ya, seperti yang sudah-sudah nanamnya. Oke, Bah, itu tadi obrolan kita di awal luar biasa. Saya pengennya juga ngikutin seperti itu. Cuman kalau menanam pepaya atau kates tadi juga perlu ada tempat untuk menanam juga ya, Bah ya. Mungkin tanaman pepaya di tempatnya Abah sama nanti tanaman pepaya di tempat saya, hasilnya atau rasa buahnya bisa aja berbeda kan, Bah ya. Beda tempat, beda rasa biasanya kayak gitu. Mungkin itu Mbak. Saya kira kalau di Blitar itu ya tanahnya ya subur Mbak. Betul. Saya ini nyewa kok tanahnya. Nyewa saya terus budidaya itu tanaman pepaya itu. Ya alhamdulillah berhasil. Jalan Mbak ya? Iya, jalan. Oke, luar biasa. Abah hari ini kita ngobrol lagi kalau dari Komisi C kan biasanya tetap terkait dengan anggaran ya Mbak ya. Dan PAD Mbak. PAD, pendapatan asli daerah. Kemudian kita menyampaikan juga aset. Kemarin bagaimana kita juga membicarakan aset. Nah aset yang kali ini kita sampaikan atau temanya adalah menggali potensi dari aset pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum dimanfaatkan. Ini yang belum dimanfaatkan Mbak. Kan kita tahu asetnya banyak ya di Provinsi Jawa Timur ya. Kemudian ada beberapa aset yang mungkin belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau menurut Abah, karena aset ini merupakan salah satu sumber daya strategis nih, Bah, yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan dalam pemerintahan itu sendiri. Boleh disampaikan dong, Bah, mengapa penggalian potensi aset ini di provinsi ini belum dimanfaatkan menjadi penting bagi daerah, gitu, Bah? Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah, Mbak. Jika aset tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka potensi ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh daerah menjadi tidak maksimal. Di Jawa Timur masih terdapat beberapa aset berupa lahan atau bangunan milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara produktif. Dengan pengelolaan yang tepat, aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, pelayanan publik, atau kerjasama pemerintahan yang tetap memberikan manfaat finansial bagi daerah tanpa menghilangkan kepemilikan aset daerah itu sendiri, Mbak. Oke, gitu ya, Mbak ya. Jadi tadi yang disampaikan Abah berarti bagaimana sekarang gambaran kondisi aset dari pemerintah Jawa Timur sendiri, Abah? Pemerintah Jawa Timur memiliki berbagai aset yang tersebar di banyak wilayah, mulai dari tanah, bangunan pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga lahan yang belum dikembangkan. Sebagian aset telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik. Namun, masih terdapat aset yang belum digunakan secara maksimal atau belum memiliki rencana pemanfaatan yang jelas. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan optimalisasi agar aset tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. Begitu menurut saya, Mbak. Oke, gambarannya jadi seperti itu ya, Mbak ya. Gamblang Abah menjelaskan tadi ya terkait bagaimana kondisi aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Asetnya banyak, tapi belum banyak yang dimanfaatkan. Jadi itu harus lebih maksimal lagi untuk memanfaatkan itu gitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak, kemudian apa saja sih sebenarnya potensi pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, Bah? Aset daerah yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Lahan milik pemerintah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas publik, kawasan ekonomi pusat, layanan masyarakat atau kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga yang tetap memberikan manfaat bagi daerah. Selain itu, Mbak, memberikan nilai ekonomi, pemanfaatan aset juga dapat mendorong aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tersebut serta
membuka peluang usaha baru. Oke. Jadi biasanya kalau aset-aset dari pemerintah provinsi itu kan penempatannya agak strategis gitu ya. Mungkin nih dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM mungkin ya, untuk lapak-lapak UMKM gitu. Ya. Akhirnya bisa manfaat. Kemudian dari sewa dari teman-teman UMKM itu masuk ke PAD gitu. Bisa ya, Pak ya? Insya Allah bisa. Itu di beberapa tempat itu memang kalau kita lihat itu aset-aset dari pemerintah kabupaten kota atau pemerintah dari provinsi begitu ya, Pak ya. Itu banyak juga dimanfaatkan untuk teman-teman berdagang ya. Khususnya teman-teman UMKM kan UMKM lagi lagi hype gitu ya. Jualan-jualannya itu lagi hype, butuh tempat untuk display atau naruh barang. Itu biasanya aset-aset dari pemerintah provinsi yang belum termanfaatkan dengan baik itu bisa agak di upgrade gitu ya, Bah. Kemudian bisa disewakan ke teman-teman UMKM. Gitu ya, Bah ya? Mungkin ya. Untuk bisa dimanfaatkan. Lokasinya kan kadang-kadang memang strategis ya, Pak ya. Ada yang dekat pasar, kemudian dekat jalan besar, dekat sungai. Betul, itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pergerakan ekonomi di masyarakat tempat itu ya, Pak ya. Oke, jadi selama ini yang Abah lihat berarti aset-aset itu sebenarnya tempatnya strategis, tapi belum maksimal saja untuk penggunaannya untuk ekonomi di sekitar gitu ya, Bah ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian, Bah, kalau misalkan nih, apakah dampaknya jika aset daerah itu dibiarkan, kemudian tidak dimanfaatkan dalam waktu panjang atau jangka panjang, Abah? Aset yang tidak dimanfaatkan, Mbak, dalam waktu lama berpotensi menimbulkan berbagai kerugian bagi daerah. Selain tidak memberikan nilai ekonomi, aset tersebut dapat mengalami penurunan kondisi fisik atau bahkan berisiko menjadi objek sengketa. Apabila tidak dikelola dengan baik, dalam beberapa kasus aset tidak produktif juga dapat menjadi beban biaya pemeliharaan, Mbak. Betul. Bagi pemerintah daerah tanpa memberikan manfaat yang sebanding. Iya. Begitu. Biasanya disamakan saja ketika kita seorang yang punya gedung atau punya rumah, kemudian rumahnya itu ada yang nyewa pasti terawat dengan baik ya, Pak ya. Kita nggak membutuhkan biaya perawatan. Ada yang ramut, ada yang ngopeni. Betul, ada yang ngopeni. Tapi kalau terbengkalai kan susah juga, Bah, perawatannya mahal. Biasanya kalau nggak dipakai itu kayak misalkan asetnya berupa bangunan ya, Pak ya. Itu kan gampang rusak ya, Bah ya. Gampang rusak, seperti rumah kita itu kalau nganggur ya. Iya, rusak ya, Pak. Nanti ya bocor ya. Betul, apa betul. gitu. Kalau ada yang menempati, kalau ada yang nyewa, sudah kita dapat pemasukan. Dapat pemasukan, ya dapat memelihara, Mbak. Ya itu. Meminimalkan kita mengeluarkan banyak biaya untuk pemeliharaan. Karena yang nyewa ya pasti akan ngopeni gitu ya, Pak ya. Itu sebenarnya satu keuntungan ketika aset bisa termanfaatkan dengan baik ya, Pak. Khususnya aset bangunan. Kalau bangunannya tertata bagus karena ada yang nyewa, kemudian bisa bermanfaat, ekonomi berputar, PAD juga masuk gitu ya. Asetnya itu ya itu tadi, Bah. Berarti harus dioptimalkan lagi untuk pemanfaatan aset di daerah ya. Ya kalau misalkan belum, yang berarti yang akan datang akan terus dioptimalkan gitu ya, Mbak ya. Abah ini kalau di sekitar tempat tinggalnya Abah sana, teman-teman UMKM banyak ya, Bah, punya tempat untuk display barang, jualan kayak banyak, misalnya Pakul Onde-onde, Pak. Itu kan punya tempat untuk display kan termasuk UMKM ya, Bah ya. Kripe gitu ya. Untuk mungkin tempat oleh-oleh kayak gitu loh, Bah. Tempat oleh-oleh seperti di Pacet itu banyak tempat oleh-oleh produksi lokal gitu, Mbak ya. Mungkin itu nanti bisa memanfaatkan aset dari provinsi ya. Biasanya kalau pemerintah kan harga sewanya nggak begitu mahal gitu ya. Itu bisa ya direalisasikan, Bah, sebenarnya. Oh, bisa. Jadi seperti itu. Kemudian, Bah, terkait dengan inventarisasi. Nah, ini apa ya? Penting, Bah. Nah, mengapa akhirnya inventarisasi ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan aset itu sendiri ya, Bah? Inventarisasi aset merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui secara pasti jumlah lokasi, Mbak, kondisi serta status hukum aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah daerah dapat merencanakan pemanfaatan aset secara lebih terarah dan strategis. Inventarisasi juga membantu pemerintah memastikan bahwa seluruh aset yang tercatat dengan baik sehingga mempermudah proses pengawasan dan pengelolaan. Gitu. Jadi memang inventarisasi itu penting, Bah. Tercatat, kemudian nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau catatannya nggak runtut, nggak jelas gitu ya, untuk memanfaatkan aset sendiri itu sulit ya, Bah. Sulitnya. Itu pencatatannya harus jelas, kemudian status hukumnya juga harus jelas. Yang tadi, atau
pernah ya kemarin kita waktu ngobrol itu disampaikan ya Pak ya. Betul, Kalau misalkan status hukumnya tumpang tindih Bah, ya itu tadi desa ngeklaim, kabupaten kota ngeklaim gitu ya, kemudian provinsi ngeklaim ya. Betul, itu kan susah Pak ya. Jadi harus jelas dulu status hukumnya. Oke, ini jelas milik pemerintah provinsi. Jadi pemanfaatannya harus dimaksimalkan, misalkan seperti itu. Oke, maksudnya PAD provinsi kan jelas ya Pak ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kita masih mengobrol dengan anggota dewan yang luar biasa Pak saya ya. Hari ini sebenarnya beliau capek sekali, tapi masih menyempatkan ngobrol dengan kita dengan luar biasa, ngobrol bareng dewan di sehari ini ya, bersama dengan Abah Soleh. Bah, tadi apa ya, kita kan sering kali ngomongin aset itu nggak ada habisnya Bah, karena aset kita itu sebenarnya banyak, cuman belum maksimal saja untuk memanfaatnya di beberapa tempat. Contoh untuk di Provinsi Jawa Timur sendiri kalau kita menghitung aset bangunan tuh banyak sekali Pak. Cuman ada beberapa yang belum termanfaatkan dengan baik begitu. Jadi tadi yang Abah jelaskan gamblang Bah, berarti inventarisasi harus berjalan optimal biar pendapatan atau PAD-nya itu masuk benar-benar ke provinsi gitu ya. Itu. Kemudian Bah, kalau tadi Abah menyampaikan dengan gamblang terkait dengan inventarisasi seperti itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana untuk pemanfaatan aset daerah itu bisa berkontribusi, nih kontribusi Bah terhadap PAD. Nah itu Bah. Aset daerah yang dikelola secara produktif dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui berbagai skema pemanfaatan seperti kerjasama, pemanfaatan atau pengembangan kawasan ekonomi. Aset dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tanpa harus melepaskan kepemilikan aset itu tersebut. Dengan pengelolaan yang profesional, aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang mendukung pembiayaan pembangunan begitu. Jadi penting ya Pak ya. Sangat untuk tadi pemanfaatan aset daerah itu sendiri. Kontribusinya menjadi sumber pendapatan yang luar biasa. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalkan asetnya terinventarisasi dengan baik, kemudian kontribusinya bisa kita dapatkan ketika disewakan misalkan untuk teman-teman UMKM gitu ya Pak ya. Itu bangunan. Aset pemerintah provinsi kan nggak hanya sebatas bangunan Pak ya. Yang lain juga banyak ya Pak ya. Tanah gitu ya Pak. Ada yang sewa tanah aja untuk gudang misalkan. Itu ada ya Pak ya? Ada untuk pemanfaatan pertanian. Ada Pak ya? Kalau daerah Mojokerto ada ya Pak? Seperti itu. Kemudian Bah, kalau kita menyampaikan terkait cara pengoptimalan aset untuk pendapatan aset daerah, pasti banyak tantangannya Bah. Nah kalau tantangannya sendiri Bah, terkait dengan pengoptimalan aset daerah itu seperti apa? Otomatisasi aset daerah sering menghadapi berbagai tantangan Mbak, mulai dari keterbatasan data yang akurat, status hukum, aset yang belum jelas, hingga kendala kepercayaan dan pemanfaatan yang belum matang. Selain itu, pemanfaatan aset juga harus memperhatikan rencana, tata ruang wilayah, serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang serta koordinasi antara instansi agar pemanfaatan aset dapat berjalan dengan secara efektif begitu. Jadi harus ada koordinasi antar instansi, berarti mitra dari Komisi J misalkan BPKAD ya kalau aset ya Bah ya. Itu koordinasinya harus bagus ya. Bagaimana aset itu yang tadi susah itu yang belum akurat tadi Bah. Kalau misalkan inventarisasinya sudah akurat, kemudian status hukumnya sudah jelas begitu, lebih mudah Bah sebenarnya ya. Jadi tadi tantangannya banyak, berarti status hukum aset yang masih belum jelas banyak Bah itu Bah ya. Yang statusnya belum begitu jelas, ini punya provinsi beneran apa enggak, itu banyak ya Bah? Masih banyak ya. Sekali, Jadi untuk kedepannya mungkin akan lebih koordinasi lagi Bah Komisi C dengan BPKAD mungkin terkait dengan status hukum dari asetnya yang belum jelas itu. Nanti komunikasi Bah ya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan administrasi aset, penyusunan rencana pemanfaatan yang jelas, serta pengembangan kerjasama dengan pihak lain yang mampu mengelola secara profesional. Dengan pendekatan yang tepat, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat dikembangkan menjadi sumber daya
yang mendukung pembangunan daerah. Itu terkait dengan pemerintah yang perannya ini mengembangkan aset yang belum dimanfaatkan tadi ya, Bah ya. Itu perannya seperti itu. Jadi memang harus ada sinergi ya, Bah, dari teman-teman DPRD juga dan pemerintah daerah. Pemerintah sinergi gitu, Bah. Mitranya berarti tetap kalau aset BPKAD. Oke, Bah. Kemudian dari tadi terkait dengan pemerintah, Komisi C sendiri, Bah, perannya dalam mengawal pemanfaatan aset seperti apa, Bah? Komisi C DPRD Jatim memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPRD dapat memastikan bahwa pemerintah daerah melakukan penataan secara tertib serta menyusun rencana pemanfaatan aset yang lebih produktif. Selain itu juga, Komisi C juga dapat memberikan masukan kebijakan agar pemanfaatan aset dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat, khususnya Jawa Timur. Oke, berarti teman-teman dari Komisi C itu selalu rembukan ya, Bah ya, bagaimana memberikan masukan begitu ya kepada pemerintah, bagaimana tadi cara memanfaatkan aset atau mungkin tadi banyak aset juga yang belum terinventarisasi dengan betul gitu ya, mulai status hukum dan lain sebagainya. Itu sering ya, Bah ya, atau menyampaikan aspirasi seperti itu dari Komisi C sendiri? Berkoordinasi begitu, Bah? Ya, sering sekali, Pak. Jadi seperti itu aset. Aset ini penting, Bah, selain pajak dari PAD yang banyak di Jawa Timur tuh aset juga penting ya, Bah ya. Cuman mungkin memang belum semaksimal yang diharapkan, tapi usahanya ada, Bah, sekarang kenaikan. Misalkan untuk pemanfaatan aset sekarang lebih bagus tuh banyak ya, Bah ya? Iya, banyak sekali. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi peran dari Komisi C sendiri, kemudian akhirnya mengapa transparansi itu penting, Bah, dalam pemanfaatan dan juga pengelolaan aset di daerah itu sendiri, Pak? Oh, transparansi itu memang sangat penting, Mbak, untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara akuntabel dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan. Dengan pengelolaan yang transparan, masyarakat dapat mengetahui bahwa aset daerah digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan daerah. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah. Begitu. Jadi transparan, nanti masyarakat jadinya, oh ternyata memang asetnya milik pemerintah provinsi ini dimanfaatkan untuk kemasyarakatan masyarakat gitu ya. Misalkan tadi untuk teman-teman bisa dijadikan tempat display barang dari UMKM gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Kemudian kalau pemanfaatan aset sendiri, Abah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti apa kalau menurut Abah? Pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan ekonomi produktif dapat mendorong perkembangannya aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Ketika suatu lahan atau bangunan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, fasilitas publik, atau pusat kegiatan masyarakat, maka akan tercipta peluang usaha baru serta peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini, Mbak, pada akhirnya dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu. Oke, biasanya tuh kalau tadi disampaikan banyak aset atau bangunan untuk kegiatan UMKM, Bah, misal nih ketika ada aset berupa tanah kemudian dibangun fasilitas olahraga yang disewa oleh masyarakat gitu, boleh nggak sih, Bah? Boleh. Oke, jadi misalkan satu daerah atau satu tempat ada nih aset milik pemerintah provinsi begitu, tapi belum punya tempat untuk olahraga, misalkan untuk futsal, untuk apa namanya, tenis, untuk badminton, apa seperti itu, Bah. Misalkan kemudian asetnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk tempat olahraga gitu, bisa ya, Bah ya? Bisa. Itu nanti langsung bisa berkoordinasi dengan BPKAD tentunya ya, betul. sebagai mitra dari Komisi C yang menangani aset gitu ya, Pak ya. Kemudian informasi dari Abah juga kemarin bahwasanya kita sudah pernah membahas tentang digitalisasi ya. Jadi teman-teman khususnya yang ada di Jawa Timur yang pengen tahu nih aset apa saja nih milik pemerintah provinsi yang bisa digunakan masyarakat, istilahnya disewakan lah ya, Pak ya, atau digunakan untuk kepentingan masyarakat tuh bisa dicek juga online sekarang ya, Pak ya. Jadi bisa online juga di BPKAD ya, di Provinsi Jawa Timur itu nanti banyak sekali ditunjukkan asetnya dari pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan nih di daerah ini gitu ya, Pak ya. Kemudian di beberapa daerah kan mungkin asetnya beda-beda. Kalau di Abah kan banyak tanah juga ya, Pak ya, untuk pertanian, kemudian mungkin di daerah lain itu banyak bangunan ya, Bah. Bangunan dari pemerintah provinsi sendiri bagus-bagus, tempatnya strategis, maksudnya
Kalau misalkan nanti masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, itu perputaran ekonomi pasti terus jalan gitu ya, Mbak ya. Luar biasa. Kalau kita ngomongin aset itu sebenarnya asetnya banyak, Mbak. Cuman ya itu tadi pemanfaatan atau mungkin inventarisnya belum maksimal ya, Mbak ya. Kalau nanti sudah maksimal, itu cuan, Mbak, untuk PAD, Mbak. PAD untuk masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau ngomongin aset banyak ya, asetnya pemerintah provinsi maksudnya. Dan kalau misalkan tadi teman-teman juga menyimak, biar tidak terjadi tumpang tindih ya harus datanya itu harus akurat gitu ya, Mbak ya. Biar nggak tumpang tindih, ini punyanya kota kabupaten atau punyanya provinsi, masih jadi rebutan ya, Mbak ya. Kadang-kadang yang tadi Abah sampaikan ya, ada itu tanah milik pemerintah provinsi tapi bangunannya bukan. Karena ada ya sebenarnya. Ada. Itu kan jadi sengketa ya, Mbak ya. Betul. Akhirnya, nah itu harus diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum lah ya. Nanti biar misalkan optimal untuk penerimaan PAD-nya dari aset yang sudah dimiliki pemerintah provinsi seperti itu. Nah, Bah, terakhir nih ngobrolin dengan Abah cepet ya. Jadi harapan ke depan, Bah, untuk pengelolaan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapan ke depan diharapkan pengelolaan aset daerah Jawa Timur dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan produktif. Aset yang sebelumnya belum dimanfaatkan dapat dikembangkan melalui perencanaan yang matang sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan pengelolaan yang profesional serta pengawasan yang baik dari DPRD. Aset daerah diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan penting dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, begitu. Oke, luar biasa, Bah. Untuk harapan kedepannya semoga seperti itu ya, Bah. Ya, kita harapannya seperti itu. Berharapnya tentu yang lebih ya. Cuman nanti perlu ada koordinasi juga dari Komisi C yang terus melakukan pengawasan dengan mitranya di BKAD untuk terus optimalkan aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, Bah ya. Oke, itu tadi obrolan kita bersama dengan Abang Soleh di mana kita menyampaikan terkait dengan aset ya. Kalau kita ngomongin aset ya, asetnya pemerintah provinsi itu banyak dan tentunya kalau kita punya aset di pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu harusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memakmurkan masyarakat Jawa Timur itu sendiri, Abah ya. Itu tadi obrolan saya. Bah, terakhir aja, Bah, kalau disuruh milih, bahkan tadi hobinya banyak, kemudian di rumah suka ngomong cucu. Bah, milih anak atau cucu, Bah? Cucu. Itu dia ya. Mohon maaf cucu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya yang punya anak, kemudian kakek neneknya lebih suka sama cucunya ya. Yaitu merupakan satu hal yang ternyata tidak hanya saya mengalami ya. Putranya Abah Soleh juga mengalami seperti itu. Tetap pilih cucu ya, Bah ya? Cucu. Selesai sudah kita hari ini. Bah, luar biasa ngobrolnya hari ini. Insya Allah nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Bah sehat selalu, tetap semangat saja untuk aktivitasnya. Kemudian tetap untuk menjadi seorang penyambung lidah rakyat antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Haji Muhammad Soleh, saya manggilnya Abah begitu, dari Komisi C Dapil 10 Jombang Mojokerto dari fraksi Partai Demokrat. Untuk obrolan kita di Ngobrol Bareng Dewan kali ini saya tutup. Terima kasih, saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, terima kasih sudah hadir, Abah.